Ini kamu ngerti kan, kadang-kadang kita itu kalau ingin dipercaya orang, terus pada orang itu kita ceritakan rahasia-rahasia. Biar dia percaya ke kita. Wong yang rahasia saja kita katakan. Tapi jangan lupa, kata Anthony de Mello, kepercayaan, hadirnya kepercayaan dalam diri kita itu di luar kuasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diingat-ingat ngaji kita tetap ya, algoritmanya kita belajar bersama. Mulai tidak nyaman lagi dengan agama, mulai terancam dengan ilmu dan lain sebagainya. Itu mungkin karena wilayah-wilayah ini tadi kita salah cara menghidupkannya. Baik, ya ini mancing saja bahwa ternyata politik yang tanpa prinsip, kemajuan yang kita cita-citakan kalau di situ tidak ada cinta, kekayaan yang kita impikan kalau tanpa kerja. Mungkin kekayaan tanpa kerja itu kita instan saja, shortcut saja, nyari jalan yang paling mudah untuk dapat uang. Lupa nilai, lupa prinsip, lupa makna. Yang penting sugih. Belajar tanpa keheningan. Belajar paling efektif itu menarik diri sebentar, membaca secara jernih. Tapi kalau kalian dalam keramaian, tercampur terus dalam segala kesibukan, sulit membaca secara jernih. Kalau terlalu dekat dengan keramaian, ya kita sulit dalam keramaian itu melihat mana yang tepat, mana yang tidak. Kita sulit belajar. Maka belajar perlu keheningan. Agama tanpa rasa takut juga begitu. Karena hakikatnya agama itu pengendalian, kontrol, penataan hidup. Kalau tanpa ada rasa takut, ya kalau dalam agama biasanya takutnya pada Tuhan, ya akan jadi masalah. Termasuk ibadah tanpa kesadaran. Ibadah tanpa kesadaran itu berarti kita jadi robot. Ibadah seperti olahraga saja, gerak badan biasa. Baik, kita lanjut ya. Ini pembukaan saja. Sekarang kita mulai dari gagasan yang pertama. Ini nanti mungkin agak meloncat-loncat karena beliau pikirannya luas sekali dan macam-macam isu yang diangkat. Termasuk nanti silahkan teman-teman fokus pada konsep cintanya. Beliau nulis buku yang judulnya Kesadaran, Awareness. Dan juga banyak buku yang lain yang isinya cerita-cerita yang itu sifatnya tidak urut tema cinta satu enggak. Biasanya isunya di situ meloncat-loncat karena sebagian besar berasal dari ceramah publik beliau. Baik, yang pertama dari buku ini ya, Basa-basi sejenak. Beliau menulis bahwa cinta itu kalau pakai penjelasan kita selama ini, sesuatu yang dianugerahkan. Jadi cinta itu anugerah. Kalau itu anugerah, ya bukan sesuatu yang diusahakan. Itu berarti kita harus diam saja, Pak. Ya tidak. Cara berpikirnya adalah mari melakukan sesuatu yang bisa mancing hadirnya anugerah dari Tuhan dalam bentuk cinta. Kata Anthony de Mello, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang engkau peroleh, cinta itu bukan sesuatu yang engkau hasilkan, juga bukan sesuatu yang engkau miliki. Cinta adalah sesuatu yang memilikimu. Ini menarik cara berpikirnya Anthony de Mello ini. Beliau
membagi antara mana yang bisa kita usahakan dan mana yang tidak bisa kita usahakan. Kemarin waktu kita belajar stoikisme kan ada itu. Pandangan bahwa syaratnya hidup bahagia itu kita sadar mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak. Nah, kata beliau begini, ternyata hal-hal yang terbaik, yang utama adalah hal-hal yang biasanya tidak bisa kita usahakan. Meskipun cara memancing hal itu ya dengan ikhtiar, tapi hasilnya di luar upaya kita. Misalnya, kata Anthony de Mello, kamu bisa berusaha memasukkan makanan ke dalam mulut, tapi kamu tidak bisa mengusahakan rasa lapar. Kita makan bisa, tapi melahirkan rasa lapar tidak bisa. Ya tinggal tidak makan lama saja, Pak. Ya ada orang tidak makan lama tapi tidak lapar. Kita nanti puasa itu kan ada, tidak makan sih tapi tidak lapar. Jadi makannya kita bisa, tidak makan kita juga bisa, tapi lapar itu di luar kuasa kita. Ada yang sudah makan masih lapar. Ya memang tipe orangnya ya. Kamu bisa berbaring terlentang di tempat tidur, tapi kamu tidak bisa mengusahakan tidur. Hadirnya tidur itu kan di luar kuasamu. Kamu bisa setelah ngaji ini pulang ke kos terus berbaring, mencoba merem, mencoba terlelap. Tapi di detik keberapa kamu benar terlelap di luar kuasamu. Jadi tidur pun anugerah. Kita bisa memuji orang, tapi kita tidak bisa memunculkan rasa kagum. Kita melihat sesuatu luar biasa, itu kan rasa kagum. Ini kita tidak bisa ngontrol. Ada orang hal biasa saja dia kagum. Ada orang hal luar biasa dia nggak kagum, itu biasa. Jadi kita bisa muji orang. Kalau muji bisa kita atur. Kalian kan juga sering basa-basi muji orang. Itu kita bisa. Tapi rasa kekaguman itu di luar kontrol kita. Kadang-kadang tidak terduga kita mengagumi sesuatu. Kemudian kamu bisa menceritakan rahasia, tapi kamu tidak bisa mengusahakan kepercayaan. Ini kamu ngerti kan, kadang-kadang kita itu kalau ingin dipercaya orang, terus pada orang itu kita ceritakan rahasia-rahasia. Biar dia percaya ke kita. Wong yang rahasia saja kita katakan. Tapi jangan lupa, kata Anthony de Mello, kepercayaan, hadirnya kepercayaan dalam diri kita itu di luar kuasa kita. Kalau cinta terus gimana, Pak? Kita bisa melakukan pelayanan kebaikan pada orang lain, tapi kita tidak bisa mengusahakan cinta. Baik sama orang kita bisa, jujur kita bisa, membantu orang bisa, menolong orang bisa. Tapi rasa cinta di luar kuasa kita. Tidak selalu orang berbuat baik itu terus dia cinta. Mungkin ada pamrihnya, mungkin ada keinginan ini, keinginan itu. Jadi yang pertama-tama rumusnya ini ya, cinta tidak bisa diusahakan, tapi mari melakukan segala sesuatu yang mengundang hadirnya cinta. Baik, ini yang pertama ya. Nanti ada banyak teori yang lain. Terus, Anthony de Mello punya rumus 4 karakter cinta. Kita kan sering bertanya, cirinya cinta apa sih, Pak? Kalau orang sudah jatuh cinta itu karakternya apa? Ini salah satu teori ya. Kita dulu pernah belajar macam-macam tokoh tentang cinta, kemudian banyak teori. Nah, ini salah satu teori juga untuk memahami cirinya cinta apa. Yang pertama, cirinya cinta adalah kepada apapun dan siapapun.
Makanya dulu ada quotes, orang yang mencintai itu tidak bisa membenci. Kalau itu beneran cinta. Kalau saya cinta padamu, tapi benci pada yang ini, itu sebenarnya belum cinta, kamu masih berpamrih. Masih ada keinginan dari yang kamu cintai dan ingin menyisihkan yang tidak kamu cintai. Itu kalau pakai istilahnya Osho kemarin, kamu belum jadi pecinta. Jiwamu belum berubah jadi jiwa pecinta. Orang itu, kalau beneran mencintai, maka dia akan cinta pada apapun atau siapapun. Kalau beneran dia seorang pecinta, tidak mungkin dia cinta pada seseorang dan benci pada yang lain. Semuanya akan dia cintai. Mungkin sering saya jelaskan ya. Ya semuanya dicintai meskipun cara mencintainya berbeda. Pada yang sudah baik misalnya, ya cara mencintainya dengan cara kita dukung. Pada yang belum baik, cara mencintainya dengan cara kita kritik, kita beri pelajaran, kita tuntun, dan lain sebagainya. Tapi dua-duanya kita cintai. Nah, karena kalau kita benci, biasanya kan ingin kita singkirkan. Kata Anthony de Mello, ini beliau menarik, menjelaskan cinta yang sejati dengan 4 karakternya ini. Beliau pakai bunga mawar, kemudian pohon, kemudian pelita atau lampu. 4-4-nya beliau tidak menjelaskan, hanya memberi ilustrasi. Pohon, mawar, dan pelita atau lampu. Nah, ciri pertama, kenapa pada apapun dan siapapun? Kata Anthony de Mello, apa sih itu cinta? Lihatlah bunga mawar. Apakah mungkin bagi mawar untuk berkata, saya akan menawarkan wewangianku kepada orang-orang baik dan menyembunyikannya dari orang-orang jahat? Mawar itu meskipun yang dekat dengannya orang baik atau orang jahat, tetap memberikan keharumannya. Atau dapatkah engkau membayangkan sebuah pelita yang menghalangi sinarnya dari orang jahat dan berusaha berjalan dalam terangnya? Lampu ini, listrik ini, yang jalan kalian, yang jalan saya, atau yang jalan siapapun, dia tetap akan memberikan sinarnya. Dan amatilah betapa sebatang pohon memberikan naungan pada setiap orang, baik dan buruk, muda dan tua, tinggi dan rendah, hewan dan manusia, dan setiap makhluk hidup. Bahkan pada orang yang berusaha menebangnya. Nah, ini saya tidak tahu teman-teman merasa mampu apa tidak. Yang pertama ini ya, yang pertama wis abot. Cinta itu pada siapa saja. Selama ini kita diajari perspektif dikotomis antara hitam putih, cinta dan benci. Nah, padahal ini kita diminta mencintai semuanya saja. Kalau kita mungkin perlu memarahi orang, ya marah itu karena cinta kita. Kita perlu menegur orang, teguran, kritikan itu karena kita cinta. Kita perlu mungkin menyinggung orang, kita mungkin perlu nyenggol orang, mungkin kita senggol karena cinta biar dia jadi baik. Itulah ciri pertama, cinta itu pada siapapun. Yang kedua, cinta itu tanpa pamrih. Kalau ini tidak perlu dijelaskan ya. Pohon, mawar, lampu hanya memberi. Tidak minta imbalan apa-apa. Pohon itu menaungi kita yang tidak ada bayarnya. Kita kencing kan suruh bayar. Yang minta bayaran yang nunggu. Kalau ada saya ke kebun binatang atau saya ke taman itu disuruh bayar ya Pak, mau bernaung, itu kan orangnya yang minta, pohonnya ndak minta.
Dia memberi kita tulus. Lampu juga begitu, dia tidak minta bayaran. Meskipun listrik yang bayar. Tapi kan dia memberi cahaya, kan dia tidak dapat apa-apa itu. Yang dapat bayaran kan PLN-nya. Mawar juga begitu. Memberikan wanginya tidak dapat bayaran apa-apa. Meskipun kalian untuk dapat mawarnya beli. Tapi mawar memberikan wewangiannya tanpa imbalan. Jadi yang kedua, tanpa pamrih. Yang ketiga, memberikan yang terbaik. Itulah cirinya cinta. Pohon mawar pelita tadi memberikan segala yang dia mampu. Tidak pernah misalnya mawar itu, saya bisa wangi sekian, yang tak berikan sekian saja, tidak pernah begitu. Jadi memberikannya selalu total. Lampu juga begitu, pohon juga begitu. Bahkan dia tidak pernah mengkalkulasi, ini saya sudah memberi manfaat luar biasa loh. Orang-orang ini seperti apa sih menanggapi kemanfaatan dari saya, dia tidak mikir sampai ke sana. Pokoknya memberi saja yang terbaik. Itu orang mencintai. Kalian kepada yang kalian cintai kan pasti begitu. Ya saya tidak ngasih contoh pacarmu lah, orang tuamu. Kalau saya ngasih contoh itu nanti tabrakan dengan teorinya. Karena kamu masih banyak pamrihnya sama pacarmu. Bagi yang masih level belum nyampe ke sini, kamu nanti gelisah kalau belajar teorinya Anthony de Melo tentang cinta ini. Ini agak tinggi. Kalian pada orang tuamu kan begitu, ingin mempersembahkan yang terbaik. Sama seperti orang tua pada anaknya, memberikan yang terbaik. Jadi itulah cirinya cinta. Yang keempat, cinta itu membebaskan. Pohon itu tidak pernah memaksa kalian, ayo bernaung padaku, tidak. Mawar juga tidak memaksa, ciumlah aku bauku, tidak begitu. Lampu juga begitu, masuklah ke wilayahku biar kamu terang, tidak. Monggo saja, mau datang monggo, mau menjauh ya monggo. Tidak pernah memaksa. Itulah hakikatnya cinta. Kok dalam cinta ada paksaan masih? Ada ikatan-ikatan, keterikatan, kemelekatan, ya berarti masih belum ketemu hakikatnya. Nanti uraiannya panjang tentang itu dari Anthony de Melo. Baik, jadi ini mudahnya ya, ini seperti merangkum semua teori-teori yang kemarin kita bahas. Bahwa cinta itu selalu pada siapapun dan apapun, dia tanpa pamrih, selalu ingin memberi yang terbaik dan membebaskan. Baik, ambil nafas sebentar ya, semoga kalian nyampe ke sini. Masa hidup sekali kamu tidak pernah ngalami yang sejati. Terus, profil orang yang mencintai, ya kalau di bukunya Anthony de Melo disebut a loving heart. Hati yang penuh kasih. Hati yang penuh cinta. Kata beliau, apa sih hati yang penuh kasih itu? Hati yang penuh kasih itu yang peka terhadap keseluruhan kehidupan, terhadap semua orang. Hati yang penuh kasih tidak mengeraskan diri terhadap siapapun atau apapun. Mengeraskan diri itu maksudnya tadi, saya kelompok ini saja cinta, kelompok yang lain saya benci. Ya, itu namanya mengeraskan diri. Semuanya dicintai. Ya, dicintai bukan berarti terus didukung saja, disetujui saja, tidak begitu. Justru karena saya cinta, kalau benar saya dukung, kalau tidak benar ya saya ingatkan. Itulah loving heart. Cinta tidak mengecualikan siapapun sama sekali.
Dia mencakup seluruh kehidupan. Dia mendengarkan simfoni secara keseluruhan. Bukan hanya salah satu alat musiknya. Jadi ini ciri pertama tadi loh, orang mencintai itu seluruhnya. Itulah loving heart. Jadi kalau kalian ngaku jadi pecinta, apalagi yang Muslim itu kan bagian dari proyek besar rahmatan lil alamin, mencintai seluruh semesta. Itu jalannya adalah jiwa kita harus jadi jiwa yang pecinta. Jiwa pecinta itu ya pada apapun mencintai. Pada siapapun mencintai. Meskipun ekspresi dan manifestasinya nanti beda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi. Lanjut. Ini ada cerita. Beliau itu di buku-bukunya banyak sekali isinya cerita-cerita. Cerita pendek. Nanti boleh kalian cek lah, ada di online itu beberapa yang sudah di-share cerita-cerita dari beliau. Ini saya ambil misalnya dari buku Doa Sang Kata. Ini cirinya orang yang saling mencintai. Jadi di situ beliau cerita ada dua saudara, yang satu masih bujangan, yang satu menikah, punya anak 5. Dua orang ini diwarisi orang tuanya sebidang tanah. Nanti kalau waktunya digarap bersama, kalau waktunya panen dibagi 2. Satu ketika saudara yang sudah menikah ini tiba-tiba sadar. Iya ya, panennya kok dibagi 2. Ini ndak adil. Saya punya anak, punya istri. Masa depanku jelas. Nanti kalau saya tua, mesti diopeni anakku. Sementara saudaraku, dia bujangan. Nanti kalau tua, siapa yang ngopeni dia? Oh, dia harus punya harta lebih untuk menjamin hari tuanya. Jadi tidak adil ini kalau hasil sawah ini dibagi 2 sama rata. Saudaraku harus dapat lebih banyak. Maka diam-diam setiap kali membagi hasil panen itu dia ngambil lebih banyak, terus malam-malam ditaruh di tempatnya saudaranya. Saudaranya yang bujangan satu ketika juga berpikir begitu. Wah, ini tidak adil ini. Masa dibagi sama rata hasil panennya? Saya hidup sendirian, sementara saudaraku punya anak, punya istri. Saya hanya keperluan untuk 1 orang, tapi dia menghidupi anaknya, menghidupi istrinya. Harusnya ya dia dapat lebih banyak. Nah, dia juga begitu. Malam-malam waktu saudaranya tidur, dia ambil jatahnya, ditaruh di tempatnya saudaranya. Jadi sama-sama membagi panennya, yo rasanya sudah saling memberi, tapi pada akhirnya dua-duanya yo dapat jatahnya utuh. Sampai satu ketika malam-malam ketika sama-sama akan memberi ke tempatnya saudaranya, ketemu di tengah jalan tabrakan. Nah, baru sadar ternyata selama ini sama-sama saling peduli, sama-sama saling berbagi. Ya, kalau di buku itu kemudian diceritakan, cerita ini tidak ada yang tahu sampai 2 bersaudara ini meninggal. Nah, setelah mereka meninggal baru tersebar. Sampai satu ketika di kota itu akan dibangun kuil, tempat ibadah. Orang-orang bingung, ini enaknya di mana ya tempat ibadah itu yang pas. Akhirnya disepakati di mana lagi yang pas tempat ibadah itu kalau tidak di tempatnya 2 saudara tadi tabrakan. Disitulah monumen kasih sayang yang sejati. Yang layak di situ diberi simbol peringatan tugu. Kuil, di situ tempat ibadah.
Maka kalimat terakhir itu menarik dari kisah ini. Perbedaan penting dalam agama itu bukan antara mereka yang beribadah dan mereka yang tidak beribadah, tapi antara mereka yang mencintai dan yang tidak mencintai. Standarnya diubah oleh Anthony DeMello. Kita selama ini melihat orang religius itu ya orang yang beribadah, yang tidak religius, yang tidak beribadah. Tapi beliau pakai standar bukan beribadah dan tidak, tapi yang mencintai dan tidak. Ya sebenarnya kalau diurai panjang nanti ketemunya ya masuk akal saja. Orang yang beribadah belum mesti mencintai. Tapi orang yang mencintai pasti akan dengan rela beribadah. Apalagi kalau mencintai itu cinta pada Tuhan. Maka pembedanya, standarnya terus dibalik oleh Anthony DeMello. Mari kita bagi, ada orang yang mencintai dan ada orang yang tidak mencintai. Baik, ini ilustrasi. Kalian kalau ingin memahami orang mencintai itu seperti apa? Seperti dua saudara tadi. Kalian kan sering khawatir, loh Pak, kalau dalam cinta itu saya memberikan segalanya tanpa memikirkan kepentingan saya dapat apa? Kamu kan khawatir begitu, mungkin karena level cinta kita masih cinta yang penuh pamrih. Padahal kalau memang sama-sama mencintai, sama-sama tulus, jatuhnya seperti dua saudara tadi. Kamu begitu memikirkan yang kamu cintai, sebaliknya yang kamu cintai itu juga sangat memikirkan dirimu. Pada hasil akhirnya ya sebenarnya nanti utuh saja, dua-duanya sama. Jadi untungnya sekarang dua kekuatan gabung. Itulah ilustrasinya orang yang mencintai. Saya lanjut. Nah, selanjutnya ada quotes dari Anthony DeMello tentang kebebasan tadi loh. Gimana Pak caranya biar cinta itu tumbuh dalam diri saya? Bebaskan dirimu dari segala macam ikatan. Bila mata terhalang, hasilnya adalah pemandangan. Ketika pikiran tidak terhalang, hasilnya adalah kebenaran. Ketika hati tidak terhalang, hasilnya adalah cinta. Apa sih yang menghalangi hati? Nanti kalau di penjelasan-penjelasan selanjutnya, versi Anthony DeMello, yang menghalangi hatimu itu kemelekatanmu. Mungkin pada dunia, mungkin pada materi, mungkin pada orang lain. Akan menghalangi cinta. Bersihkan kemelekatan-kemelekatan itu, bebaskan dirimu, maka cinta akan muncul. Selama ini mungkin kita membenci orang karena orang itu begitu, Pak. Kalau dia seperti itu berarti tidak cocok dengan aliran saya, karena aliran saya begini, karena kita sudah terlalu melekat, maka jatuhnya aku dan engkau kita berbeda, kita tidak bisa sama, akan jadi begitu. Bebaskan diri kita dari banyak ikatan. Nanti beliau menjelaskan panjang tentang kemelekatan itu. Jadi jalan untuk jadi jiwa pecinta, membebaskan hati. Nanti sekali-sekali kamu cek ya, kira-kira dalam hidup saya ini, saya melekat dengan apa saja hari-hari ini. Melekat itu, coba cari sesuatu yang menurutmu tanpa itu, aku tidak mungkin bahagia. Aku tidak mungkin senang. Aku tidak mungkin nyaman. Di luar dirimu ya. Di luar Tuhan pastinya juga, di luar Allah. Kalau dalam Islam kan satu-satunya kemelekatan yang diizinkan itu ketergantungan, kemelekatan pada Allah. Allahus Somad. Di luar itu bisa menghijab hati kita. Termasuk untuk mencintai.
Mungkin ada yang di hatinya kemelekatan pada posisi, jabatan, duniawi, harta, dan macam-macam. Itu nanti akan menghalangi lahirnya cinta dalam dirimu. Kamu melekat pada apa? Itu akan menghalangi cintamu. Disitulah pentingnya kebebasan. Ayo kita bebaskan diri kita. Kalau dalam tasawuf itu ada makom namanya taharrur. Taharrur ini makom tinggi. Tidak sembarangan orang bisa mencapai ke sini. Taharrur itu makom kebebasan. Dulu waktu kita belajar kebebasan, seingat saya kebebasannya Ibnu Arabi. Itu makom taharrur ini salah satu yang harus dicapai seorang salik untuk bisa dekat dengan Allah. Bebas berarti ya hati kita benar-benar tidak terikat dengan apapun selain keinginan untuk terikat dengan Allah saja. Disitulah cinta akan muncul. Jadi kalau kita hanya tergantung pada Allah, cinta akan muncul. Itulah kebebasan sejati. Beda dengan rumus kita selama ini kan. Kalau di kepalamu kan namanya bebas itu pokoknya bisa melakukan apa saja kan, kamu begitu. Padahal ya kalau kamu masuk lebih dalam, hakikatnya kebebasan itu tidak ada urusan dengan bisa melakukan apa saja. Itu kan cuma manifestasi salah satunya saja. Tapi hakikatnya kebebasan adalah ketidakterikatanmu, ketidakmelekatanmu dengan apapun. Bisa melakukan apa saja tapi kamu masih terikat, kamu masih melekat. Yaitu kalau bahasa spiritualnya ilusi saja. Hanya anggapanmu saja. Baik, ini rumus kedua dari cinta. Kalau tadi rumus pertama cinta itu anugerah, sekarang kebebasan. Kita lanjutkan. Ketiga, caranya mencintai sekarang. Wah, ini ambil nafas sebentar. Saya tidak tahu ini mudah apa enteng bagi kalian. Inilah cara menghidupkan cinta. Yang pertama, kita harus melepaskan keterikatan, harapan, dan kebutuhan akan pengakuan dari orang